udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Shalom teman-teman, terima kasih telah bergabung dalam ibadah online Bethel Teens. Sebelum kita mulai beribadah, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sini untuk beribadah. Tuhan, sertailah jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yuk kita siapin hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go.
Shalom Bethel Teens Bekasi, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur dipercayakan untuk menyampaikan isi Tuhan dengan tema Digital Living. Berbicara tentang bagaimana hari-hari ini kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai remajanya Tuhan mengalami digitalisasi. Semuanya kehidupan kita mulai digital. Hal-hal yang kita lakukan mulai secara online. Nah, kita mau lihat sudut pandang hari ini, kita mau belajar apa sih yang kita akan lakukan, apa sih yang akan kita nikmati, apa sih yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari kehidupan yang serba digital. Nah, teman-teman yang hadir hari ini, kita mau belajar hari ini. Kita mau melihat seberapa banyak pengguna internet di Indonesia. Nah, pengguna internet Indonesia itu 175,2 juta orang yang menggunakan internet hari ini di Indonesia. Sebagai catatan, for your information, 272 juta manusia yang ada di Indonesia sekarang. Nah, jadi sekitar 64% orang di Indonesia, hampir setengah lebih menjadi pengguna internet hari-hari ini. Dan teman-teman, rata-rata yang pertama, yang paling banyak menghabiskan waktu adalah internet. Yang kedua, lebih banyak menggunakan waktu di medsos, itu 160 juta orang. 160 juta itu 5 terbesar media sosial yang digunakan adalah YouTube, yang paling pertama, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram, yang kelima Twitter. Nah, inilah 5 media sosial yang banyak digunakan orang Indonesia saat ini. Dan usia penggunanya itu rata-rata usia muda. Kalau secara keseluruhan itu kita lihat dari umur 16 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, ini secara rata-rata ya. Dan satu hari digunakan itu 8 jam. Bayangkan, 8 jam rata-ratanya. Berarti ada yang bisa lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tetapi rata-rata untuk Indonesia 8 jam per hari. Ini menentukan kita menjadi peringkat 8 di dunia pengguna internet terlama. Dan saya mau sampaikan bahwa 53% penduduk Indonesia sudah belanja secara online. Saya masih ingat sekarang itu belanja susu, belanja produk-produk yang biasanya kita harus ke toko, kita harus beli, salah satu mungkin ke Alfamart, Indomaret. Kita bisa beli secara online. Bahkan hal sedetail itu pun bisa. Saya pernah mendengar anak youth lagi gabut banget mungkin ya, masa corona kemarin, beli odol gigi dengan apa begitu, beli online. Saking gabutnya malas keluar dan belinya secara online. Bahkan sedetail itu pun, sekecil itu pun sekarang bisa beli online. Nah, kenapa nih kalau kita mau belajar hari dengan digital living, kita kenapa harus melihat data ini dulu? Supaya kita mengerti keadaan bangsa Indonesia saat ini. Kehidupan digital menjadi sebuah gaya hidup, sebuah keharusan. Makanya kalau teman-teman aktif remaja teens, anak-anak teens yang ada di Bekasi update dengan informasi hari-hari ini, gereja-gereja sudah mulai melek, sudah mulai menggarap, sudah mulai mengerjakan bagaimana melayani generasi melalui digital. Nah, kita akan melihat dari efek euforia ini, dari fakta yang kita terima di Indonesia. Ini tadi fakta yang disampaikan Indonesia ya, baik dia Kristen, baik dia non-Kristen, semuanya ini secara keseluruhan. Nah, dari kehidupan digital ini kita harus melihat apa dampak negatifnya. Dampak negatif, banyak orang-orang hari-hari ini, khususnya remaja, makan sambil pegang handphone. Buang air pun saya tahu ada beberapa orang itu buang air pegang handphone, bawa handphone ke WC, alasannya tanggung. Bahkan saat ngobrol pun bersama komunitas, tidak heran kita sering sekali melihat kita masih sibuk pegang handphone. Nah, dampak negatif nggak sedikit.
kalau teman-teman kemarin ikutin atau sudah kita lihat beberapa gereja sudah membahas bagaimana akibat dampak dari orang yang terikat dengan digital. Dan kemarin DPA DKI juga bahas tentang digital cocaine. Bagaimana orang-orang keterikatan dengan digital, dengan gadget, baik games, baik media sosial, baik belanja online, banyak hal. Dampak-dampak negatif yang disampaikan bukan hanya secara physically keadaan, tetapi secara ilmiahnya, secara psikisnya, secara kesehatannya juga dibahas pada saat itu. Nah, teman-teman, apa sih kita pelajari? Saya sudah jelasin dampak fakta tentang bagaimana kehidupan orang Indonesia terhadap internet. Yang kedua, saya sudah sampaikan dampak negatifnya. Nah, hari ini kita mau belajar. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan terhadap perkembangan zaman ini? Zaman yang mulai serba digital ini. Yuk kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 saya akan bacakan buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, teman-teman, apa hubungan ayat ini dengan konteks digital living hari ini? Tuhan merancangkan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, mengenai kamu, mengenai saya, dan mengenai kita semua. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, keadaan hari ini saya percaya termasuk dalam izin daripada Tuhan. Mungkin masuk dalam rancangan Tuhan. Rancangan apa yang dimaksudkan? Keadaan hari ini Tuhan berikan untuk apa? Merancang kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Misalnya, keadaan hari ini yang serba digital. Saya melihat bahwa Tuhan menginginkan gerejanya, baik secara gedung dan kita secara pribadi, remajanya Tuhan, kita harus mulai mengerti rencana Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan keadaan dunia kita yang serba digital hari-hari ini? Apa kita hanya sibuk menggunakannya sebagai akses hiburan? Saya harus sebut iklannya mungkin Netflix, Netflix, atau platform-platform apalagi yang membuat menjadi hiburan buat kita. Apakah hanya sekedar hiburan atau masuk dalam rencana Tuhan untuk kita apa? Untuk kita grow. Misalnya dalam kehidupan kita hari-hari ini harusnya kehidupan digital ini membuat kita menjadi anak-anak remajanya Tuhan, baik SMP, SMA, mulai mengupgrade diri. Nah, hari kita mau belajar 3 hal yang harus kita lakukan terhadap kehidupan yang serba digital ini. Nah, apa sih yang kita lakukan terhadap digital living ini? Yang pertama, kita harus memiliki sikap apa? Awareness, kesadaran. Kesadaran akan apa? Sadar akan perkembangan zaman. Kita nggak bisa bilang begini, gua mah gaptek anaknya. Nggak bisa ngomong gitu lagi. Semua kita harus belajar. Kita semua harus awareness dengan fakta di lapangan. Semua serba digital. Semua serba serba online. Dan ini harus kita sadari. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai. Kalau kita udah sadar dengan keadaan ini, membuat kita apa? Oh iya, gue harus berubah. Gak bisa sekedar ngomongnya, gue sih pengennya begini, gue sih pengennya begitu, gue sih pengennya seperti yang lama. Gue kan orang yang gaptek. Gak bisa. Semua harus belajar apa? Karena apa? Belajar untuk bisa mengerti dunia digital. Belajar apa? Belajar kita perkembangan zaman sudah semakin merambat dan kita nggak bisa sekedar diam saja. Maka dari itu kita harus sadar apa terhadap perkembangan zaman yang menjadi digital. Nah, hal yang pertama yang harus kita sadari tentang kehidupan kita di masa remaja, kita harus sadar bahwa dunia kita itu sedang berkembang. Dan ini yang penting sebagai remaja Tuhan, bahwa bagaimana kita bisa menyikapinya. Yang pertama kita harus sadar dulu. Sadar bahwa dunia sudah berkembang. Dunia sudah berubah menjadi digital.
Dan kita harus siap berubah. Berubah menjadi mengerti dan memahami dunia digital dari masa remaja kita, baik teman-teman SMP dan SMA. Yang kedua, setelah kita sadar terhadap perkembangan zaman, fakta zaman, yang kedua, kita harus gunakan semua platform digital untuk apa? Untuk hal yang baik. Nah, Kaputra kita gunakan untuk apa aja? Misalnya belajar. Hari ini kan hampir seluruh Indonesia belajar secara online. Jangan bilang begini, gue nggak ngerti kak, kita tinggal di Bekasi loh. Teman-teman ada tinggal di Bekasi yang dekat dengan ibu kota. Nggak bisa lagi ngomong sekedar, aku nggak bisa gunakan ini, aku nggak bisa gunakan itu. Saya aja harus belajar menggunakan, ya harus menggunakan beberapa aplikasi untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita harus belajar. Jadi yang pertama yang bisa kita gunakan untuk belajar. Belajar untuk hal-hal yang lain. Yang teman-teman yang nggak bisa main musik mungkin belajar main musik. Yang bisa teman-teman belajar untuk hal yang selama ini mungkin teman-teman nggak kepikiran untuk belajar. Nah, gunakan kita udah sadar, kita udah awareness terhadap perkembangan zaman bahwa berubah menjadi digital. Yang kedua, kita harus menggunakannya untuk apa? Untuk belajar, menambah knowledge kita. Yang paling penting yang harus kita lakukan terhadap dunia digital hari ini dengan kehidupan kita yang serba digital, kita juga bisa menggunakan untuk ibadah. Beberapa waktu lalu Kak Fengki sudah sampaikan, hari-hari itu banyak anak-anak remaja merasa lebih enak kumpul-kumpul ke ibadahnya daripada ibadah secara online. Ingat tadi saya sudah sampaikan faktanya. Yang kedua, kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita responi terhadap kehidupan yang digital. Tadi saya sudah sampaikan, yang pertama kita harus apa? Awareness. Kita harus sadar bahwa dunia sudah berubah. Artinya apa? Yang kedua, dalam kita menggunakan kehidupan yang serba digital ini, ibadah kita pun harus mau tidak mau kita harus berubah. Teman-teman, saya percaya pemuridan terhadap setiap orang percaya, semua tadi kan sudah disampaikan di firman Tuhan. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Jadi Tuhan tahu keadaan hari ini akan berubah menjadi digital. Dan Tuhan izinkan itu. Maka dari itu teman-teman, kita juga harus meresponinya dengan benar. Kita juga harus menggunakannya, perkembangan ini untuk apa? Untuk kehidupan kita yang lebih baik secara rohani juga. Nah, kita berpikir selama ini beribadah itu hanya bisa beribadah secara offline. Kalau secara online itu kurang nikmat, saya sadar. Tapi perkembangan zaman, kehidupan yang serba digital ini memaksa kita untuk berubah. Tinggal dua, kamu yang mau berubah dengan sukarela, atau kamu dipaksa berubah dengan keadaan hari ini. Battle Teens Bekasi, saya mendorong kita gunakan kehidupan serba digital ini untuk mengupgrade iman kita. Selama ini mungkin kita cuma upgrade dengan apa? Dengan datang beribadah secara offline di gereja kita atau di komsel-komsel. Sekarang kita bisa isi dengan begitu banyak informasi atau pengalaman atau ibadah-ibadah yang membentuk kerohanian kita semakin takut akan Tuhan, membentuk iman percaya kita semakin berharap pada Tuhan. Bukan semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Bukan menggunakannya untuk, tadi saya sampaikan, untuk hanya sekedar hiburan, hanya untuk sekedar main game, atau bukan sekedar hanya untuk belanja secara online. Tapi gunakan kehidupan yang serba digital ini untuk apa teman-teman? Untuk membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita juga bisa menggunakan perkembangan zaman ini yang serba digital dengan apa? Menginjil. Sekarang menginjil gampang. Teman-teman bisa post di Instastory. Mungkin kalau teman-teman nggak biasa depan kamera, bisa tulis. Saya yang melihat ya, nggak banyak memang, tapi dari followers Instagram misalnya 1.100 misalnya, ya 100 sampai 200 orang. Kalau saya ngepost apa di story, mereka bisa lihat. Nah, kalau kita bisa post suatu hal yang membangkitkan iman, kita bisa post suatu hal yang
mengajak orang-orang juga bisa semakin aware tentang Tuhan. Karena kita sudah sedang menginjil, sedang menyampaikan berita Tuhan. Kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dari kehidupan kita. Kita bisa post di story kita bagaimana pengalaman kita bersama Tuhan. Di WhatsApp minimal yang saya lihat yang saya perhatikan misalnya 70 sampai 100 orang. Dan itu kan lumayan untuk kita bisa menginjil setiap hari. Kata-kata mutiara yang bisa kita berikan kepada orang lain, atau ayat firman Tuhan yang sekedar mungkin sudah sering orang baca, tapi saat kita post mungkin ada 1-2 orang yang terberkati. Ayo gunakan. Gunakan kehidupan yang serba digital ini untuk apa? Menginjil, menyampaikan berita tentang keselamatan. Dan kita bisa menggunakannya untuk apa? Berbagi bagaimana Tuhan, kita berbagi bagaimana pengalaman Tuhan, pengalaman kita bersama Tuhan, dan kita bisa bagikan buat orang lain. Teman-teman, mungkin kita berbicara dulu diajak menginjil, Kak Putra gue susah ngomong sama orang. Nah ini kesempatan teman-teman. Kesempatan besar. 37% usia produktif yang menggunakan media sosial, menggunakan internet. Dan ini potensinya besar sekali teman-teman. Dan kalau kita nggak pergunakan ini untuk apa? Menginjil. Menginjil bukan harus bawa orang datang ke gereja di mana kita bergereja, tapi membawa jiwa-jiwa ketemu dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa gunakan perkembangan kehidupan yang serba digital ini untuk kita bisa menginjil. Teman-teman, siapa yang hari ini percaya bahwa perkembangan zaman, perkembangan dunia yang serba digital ini akan bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Boleh ketik di kolom chat katakan, saya percaya. Ketik di kolom chat katakan, saya percaya. Kenapa? Karena kita harus meresponi setiap kehidupan yang berubah menjadi serba digital ini. Kita harus gunakan untuk apa? Untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus. Jangan lagi sibuk hanya serba main game, hanya sibuk memuaskan diri sendiri, sibuk dengan stalking teman-teman kita, artis-artis, dan membuat kita jadi iri, dengki, nyinyir. Ayolah, gunakan waktumu yang 8 jam secara rata-rata orang Indonesia menggunakan internet. Gunakan saja, mungkin 10% aja, 80. Kalau kita 8 jam mungkin, berarti sekitar 1 jam 20 menit. Kita bisa gunakan untuk apa? Berbagi tentang Tuhan. Ayo teman-teman, kita gunakan. Kita bisa gunakan tadi yang pertama tadi bisa untuk beribadah. Yang kedua bisa belajar, menambah knowledge kita. Luas sekali, dipanggil dengan Mbah Google. Untuk kita bisa ngerti dari YouTube, dari Instagram, belajar banyak hal dari situ. Yang terakhir kita bisa menggunakannya dengan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Bagi kehidupanmu, apa yang kamu alami. Sekedar bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini aku masih bisa sekolah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan hari ini masih bisa beribadah walaupun secara online. Dan itu akan mendorong orang. Kamu bisa share link ibadah setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, atau ibadah apapun yang ada di Bekasi. Kamu bisa share, post di story kamu, atau di WhatsApp, status WhatsApp kamu. Dan ini akan membantu sekali untuk apa? Memberitakan kebenaran Tuhan. Kamu bisa share firman Tuhan 1 ayat yang memberkati kamu pagi hari ini, atau memberkati kamu sepanjang hari ini. Bagi. Dan itu sangat powerful. Yang terakhir, sikap yang harus kita lakukan, yang pertama tadi awareness terhadap kehidupan yang serba digital ini. Yang kedua, kita harus menggunakannya, use. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus manage atau kelola. Atur waktu kita dalam menggunakan kehidupan kita dalam berjejaring. Dalam kita menggunakan internet, dalam kita menggunakan media sosial. Saya percaya begini. Firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Waktu makan, pergunakan untuk makan. Waktu beribadah, pergunakan untuk beribadah. Waktu kamu buang air, pergunakan untuk buang air. Waktu kamu harusnya mandi jam segitu, kamu harus mandi. Kalau waktunya kamu jam segitu harus tidur, ya harus tidur. Kehidupan yang serba digital ini, yang serba tidak terbatas ini, membuat kita
memiliki waktu yang banyak untuk apa? Menggunakan internet. 8 jam loh satu hari, berarti sepertiga kehidupan kita satu hari. Rata-rata orang Indonesia menggunakannya untuk apa? Untuk berjejaring, untuk berselancar. Baik di internet, baik di sosial media. Teman-teman remaja, Battle Teens Bekasi, manage kehidupanmu. Kehidupan khususnya secara kehidupan yang serba digital ini. Atur waktumu bersama keluarga. Atur waktumu beribadah, baik secara komunal, melalui aplikasi-aplikasi yang ada, atau ibadah secara pribadi kepada Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan apa? Dengan perkembangan zaman, dunia yang serba digital ini, kehidupan yang serba canggih ini. Tapi kamu nggak bisa memanage waktumu. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu dengan seksama. Jangan sampai kita wasting time. Ayo bangun kehidupan kita, kehidupan yang bisa membangun orang lain, bisa mendorong orang lain. Jangan hanya sibuk dengan diri sendiri. Mulai coba japri teman-teman. Teman-teman, kenapa nih minggu lalu nggak ikut join di ibadah kita di platform yang sudah ada? Atau mungkin kita kita bisa tanya teman-teman kita, gimana kabarnya hari ini, sehat nggak? Gimana kuliah kamu? Gimana sekolah kamu? Gimana keluarga kamu? Gunakan manage waktu kamu untuk apa? Untuk hal-hal yang produktif. Gunakan media sosial untuk apa? Waktu-waktunya dibagi. Ini waktunya untuk keluarga. Ini waktunya untuk apa? Untuk menggunakan internet bisa menjangkau orang lain. Atur waktunya untuk apa? Ini waktunya untuk saya pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kehidupan yang serba digital ini membuat kamu lose control terhadap apa? Terhadap kehidupan ini. Teman-teman, masa remaja itu akan terus bergerak. Hari ini kita sudah masuk di bulan September, di minggu kedua, di Sabtu yang kedua. Nggak disangka kita sudah melewati beberapa bulan ini. Udah hampir 6 bulan kita melewati masa pandemi. Sudah mendekat lagi Desember, sudah mengakhiri tahun 2020. Waktu itu berjalan begitu cepat. Kalau kita tidak bisa manage waktu kita dengan baik, waktu bersama Tuhan, waktu bersama keluarga, waktu bersama komunitas rohani, waktu bersama teman-teman, waktu untuk me time. Kalau kamu nggak bisa manage dengan baik, arus deras dunia digital akan menenggelamkan kita dan membuat kita tertidur dalam apa? Dalam kehidupan hari-hari ini. Kita kehilangan banyak momen dalam kehidupan. Mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Tapi saya mendorong kita, manage waktumu dengan baik. Dunia yang serba digital ini akan memaksa kamu untuk selalu candu terhadap gadget, terhadap berjejaring, baik internet dan media sosial. Mari gunakan waktu yang ada. Manage waktu kamu. Firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini jahat. Setiap hal ada waktunya. Maka dari itu, Battle Teens Bekasi, pergunakan waktu yang ada. Dengan perkembangan zaman hari-hari ini, Kaputra mau dorong setiap kita mempergunakan waktu dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah kembali baik secara online. Kami belajar hari ini Tuhan bahwa kami masuk di era di mana semua serba digital. Kehidupan kami serba digital dan kami mau belajar hari ini. Kami mau merespon terhadap kehidupan yang serba digital ini. Tadi firman-Mu berkata bahwa Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka dari itu perkembangan zaman ini yang menjadi digital, kami mau respon dengan apa? Kami mau belajar awareness terhadap keadaan hari ini. Yang kedua, kami mau belajar Tuhan menggunakan perkembangan dunia yang serba digital ini untuk apa? Untuk mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Dan ketiga Tuhan, kami mau belajar lebih dewasa lagi untuk mengatur setiap waktu yang ada yang Tuhan berikan selama 24 jam per hari, untuk kami bisa lebih produktif untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba mau berdoa buat setiap kami yang hadir hari ini, yang mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melawat setiap kami agar nama-Mu saya ditinggikan dan dimuliakan. Memberkati Fengki sebagai pembina
di Bethel Teens Bekasi. Urapan Tuhan mengalir buat istri, buat putrinya yang cantik. Tuhan memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati semua leader-leader di Teens yang melayani, mempersiapkan ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Bethel Teens Bekasi terus bertumbuh, bahkan di keadaan hari-hari yang penuh dengan arus derasnya digital. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, terima kasih buat Kak Putra yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kita sore hari ini, sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati. Kak Pengki berdoa supaya teman-teman yang mendengarkan ini juga boleh dibangun imannya dan semakin bertumbuh akan pengenalan akan Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita teman-teman. Kita satukan hati kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah online ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya kami boleh menjadi pribadi anak-anak muda yang semakin cinta akan Engkau dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa buat hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Meskipun di tengah-tengah tantangan, meskipun di tengah-tengah arus kemajuan zaman yang begitu tinggi, tapi kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus yang tutup bungkus kami, menjaga kami, supaya kami jauh dari pergaulan-pergaulan yang buruk, jauh dari keterikatan-keterikatan akan digital yang merenggut perhatian kami akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kami menjadi anak-anak muda yang cinta akan Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah online ini, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online Bethel Teens HIBKS.online.church. God bless you.